Piye, piye, piye. Masih Mas, lumpuh ini. iya, 3 hari tepar ini. Tarikannya kuat banget berarti ya. Produktivitasnya luar biasa. Oh, Waduh, Umi ikutan denger ini ya. Kecil sebenarnya. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Halo. King, halo, siap. Duduk apa kisah entir. Sakit apa? Sakit apa? Kemarin-kemarin biasa kan banyak order nih, ya kan? Sini ambil sana ambil sini, berhenti bunyi. Akhirnya biasa makan pagi kan sarapan, kelewat nggak sarapan. Baru sarapan ketika perut terasa perih, ya kan? Nah pikiran nih intimidasi nih, waduh ini maknya kumat nih. Hanya siang baru makan. Sampai kejadian besoknya udah muntah, malamnya muntah-muntah sampai 3-4 kali. Besoknya lemas. Order yang paling banyak berapa Pak, sebelum ini deh? Kenapa? Order terakhirnya berapa yang bikin sampai nggak sempat sarapan tuh? Hampir kalau nggak salah 15-an. 15 ya. 15 order. Trip panjang. Tripnya panjang-panjang. Ada yang sampai satu trip 50.000. Wih, subhanallah. Kayak mobil ya. Ini habis nih waktunya nih, 15 rata-rata kali 30 menit lah. Oh, nggak bisa itu. Kalau 50 paling nggak jam itu. 50 Barangnya lumayan jauh dari kalau Kebonsari ini sampai kira-kira daerah sana, daerah Benowo. Panjang. Surabaya ujung. Barat. Bersih. Oke. Kita bahas ya. Jadi sekarang ini keadaannya lagi 3 hari libur, recovery. Insya Allah hari ini sudah baikan. Tapi nyantai aja, kalaupun nggak narik nggak masalah karena duit ada yang masuk. Ya Allah. Ada kerabat yang kirim duit. Kenapa? Ada kerabat jauh kirim duit. Sedikit nih hari ini, bahkan 2 hari besok sekiranya nggak narik nggak masalah, karena duit udah ada. Kau lagi jaga. Nggak jaga ini nggak, udah ngirim. Iya, maksudnya kan kita kerjakan bukan untuk cari uang betulnya kan, untuk mengaktualisasi keilahian nih. Itu kan aja lah, efek aja kan, uang kan efek aja. Kerja dalam rangka apa namanya, apa istilahnya itu sebagai bentuk pelayanan itu aja, terus mengekspresikan mahabbah, mengekspresikan keilahian, insya Allah begitu. Oke. Jadi dari apa namanya dari pengalaman ini kan kemudian kita memahami ini ternyata kalau rezeki dari Allah itu harus dikelola ya dengan sistem ya, dengan manajemen. Karena kalau kita andalin apa namanya kekuatan sendiri, itu ternyata tidak mungkin ya, tidak mungkin.
Itu King tuh harus berpikir mulai dari apa namanya, geser paradigma dari kasuistik ya ke sistemik. Ini nggak mungkin ini saya bisa mengelola ya karunia dari Allah ini pakai badan sendiri. Itu mesti naiknya ke sana gitu ya. Nggak mungkin ini. Jadi paling nggak lewat pengalaman ini ya, pengalaman 3 hari ini itu bisa menjadi bahan perenungan gitu ya, bahwa ternyata rezeki dari Allah itu perlu sistem ya, sistem. Semakin besar sistemnya, semakin luas kita bisa mengelola karunia itu. Itu satu poin. Jadi berpikirnya mesti bagaimana mengelola karunia ini. Jadi nggak bisa lagi menjadi Superman tuh udah nggak mungkin Superman. Jadi waktunya memikirkan hal bahwa oh iya penting itu punya super team. Ya kan, jadi dari Superman ke super team. Nah itu kemudian untuk membuat tim ini itu butuh modal banyak. Ya, untuk super tim itu butuh modal, butuh ya modal lah ya, untuk membangun sistemnya. Jadi itu King mesti bergeser orientasinya dari uang sebagai penghasilan atau pendapatan menjadi uang itu masuk ke sebagai modal. Ya, tuh. Itu King mulai harus punya rencana ini ya, rencana besar secara finansial gitu. Nanti kan pada akhirnya modalnya inilah yang akan bekerja ya. Kingnya jalan-jalan sama istri, ngajar kemana-mana ya toh. Jadi berpikirnya itu sistemik ya, sistemik, tidak berpikirnya itu kasuistik, hari ini dapat, besok masih aman lah, 7 hari itu masih kasuistik, masih kasuistik. Jadi berpikirnya sistemik, bagaimana saya menciptakan sebuah sistem yang itu meringankan, bukan meringankan, yang itu melipat gandakan produktivitas saya. Itu kan yang dicari itu ya, lipat ganda produktivitas. Seperti itu. Poinnya itu yakin. Jadi dari berpikir individual menjadi berpikirnya itu sistemik. Naik ke situ, naik ke situ. Kehidupan nggak bisa dijalani tanpa ada sistem. Nggak bisa. Apalagi seperti sekarang ya, keadaan sekarang itu dia mesti semakin besar peran kita itu membutuhkan sistem. Kemarin saya di mana? Di Pandaan. Saya cerita soal bagaimana menjadi wirausaha secara alamiah, yaitu dengan
mulai melayani, ya toh? Mulai melayani. Jadi bisnis itu dimulai dari pelayanan kita itu bermanfaat. Nanti lama-lama kalau cakupan layanannya itu makin luas, dia mesti menjadi organisasi bisnis, ya toh? Semakin besar yang kita layani, maka otomatis itu menjadi organisasi bisnis. Ya. Nah, ini kan perlu menjadi ini ya. Perlu menjadi ya, perhatian. Seperti itu. Jadi King perlu naik dimensi ya, naik kelas. Ya, naik kelas. Itu poinnya tuh ya, itu poin. Jadi perlu progresif, perlu naik kelas. Dari mode apa namanya? Misalnya ini kan kekacauannya seperti ini. Kalau King berpikirnya kasuistik, individu, berpikirnya hanya keselamatan pribadi. Keselamatan pribadi. Misalnya, ini kasuistik, ini sama ini. Gerakannya itu linear. Dia linear. Ini. Nah, ini tidak efektif ya, tidak efektif. Ini juga yang bikin tuh apa ya? Orang-orang beragama itu kalah dengan sains karena orang beragama cenderung bergeraknya itu tidak universal. Cenderung berpikirnya itu menyelamatkan diri sendiri dan kelompoknya, tidak tidak berpikir seperti sains bagaimana menolong seluruh manusia, gerakannya. Walaupun dalam ajaran agama ya mengajarkan untuk seluruh, tapi diperagakannya kayak begini ini. Jadinya ya kayak begini saja gitu ya. Dari kekacauan di titik tadi menjadi gerakan-gerakan kecil. Akhirnya kalah dengan sains. Sains berfokus pada keseluruhan. Sebuah temuan dibagikan secara keseluruhan dalam sebuah sistem. Jadi ini masih berpikir linear ya. Berpikirnya masih linear. Nah, sebuah lompatan, sebuah progresif pertumbuhan jika berpikirnya tidak linear kasuistik, tapi berpikirnya non-linear atau berpikirnya sistemik. Jadi awalnya akan begini. Lalu kemudian tuh dia naik ke tahap berikutnya menjadi begini. Lalu kemudian tuh naik tahap 1, 2. King sudah memikirkan bagaimana berpikirnya ini namanya sistemik. Silakan saja orang menyesuaikan, mengambil model apapun, tetapi itu kita sudah dalam satu dimensi. Silakan orang menyesuaikan ya dalam sistem itu. Seperti itu. Jadi itu perlu berpikir seperti itu ya. Kalau berpikir kayak begini ini berpikir masih ya, followers. Kalau ini berpikir seorang leaders. Ini masih follower.
Ini leader. Itu ya makna sakitnya ya, King ya. Siap. Jadi ya harus jadi leader. Dan itu kan ajaran agama itu. Jiwa itu harus jadi leader. Poinnya ya. Kalau ini nih fokus pada pertambahan, tambah. Kalau leader tuh fokus pada pertumbuhan. Nah, mari kita hadirkan sebuah pertumbuhan, bukan saja sekedar pertambahan. Tentu saja pertambahan lebih bagus daripada kekacauan, karena kekacauan itu menuju pada kehancuran. Tetapi ya tidak bisa kita hanya fokus pada pertambahan, tetapi mari kita fokus pada pertumbuhan untuk percepatan ya. Jadi kalau untuk percepatan itu butuh pertumbuhan. Saya rasa itu ya kuliah paginya. Siap. Nggak apa-apa, sedikit tapi itu poinnya jelas dari follower menjadi leader. Jadi leader itu dapat pahalanya dengan kebijakan, bukan dengan doing ya. Kalau doing ini kan yang kita lihat King ini, inilah yang disebut dengan doing. Jadi doing. Kita kalau doing itu sampai kapan? Sampai kapan kita doing terus? Jadi gerakan doing itu gerakan linier. Tapi kalau being menciptakan sebuah pertumbuhan bereksistensi, nah itu baru leader gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini banyak bolong-bolongnya, tapi ini jadwal udah kembali normal ya. Kembali normal. Terima kasih. Terima kasih Bang Aswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang longgar, habis ini kita ada bedah buku desain metrik ya. Ini sementara PPKM, kita share linknya untuk umum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.